Sekarang saya bersama dengan Pak Sony Apeliano, Pak ya, Iya, selaku CEO dari PT Cakrawala Persada Internasional. iya. Terima kasih Pak Sony sudah diundang di kantornya, Pak. Ya, selamat datang di PT Cakrawala Persada Internasional. Ya, menarik Pak terkait CP ini kan ibarat kata ini baru ya, Iya. baru belum setahun lah ya. Iya, betul. Tapi di sosial media kan sangat agresif Iya, dan sempat diundang untuk wawancara di beberapa media mungkin. iya betul sekali. Sebenarnya apa target yang diingin dari perusahaan, Pak? Iya, terima kasih saya ucapkan untuk Transgo News untuk kedatangannya secara spesial di kantor Cakrawala Persada Internasional. Perlu diketahui bahwa Cakrawala Persada Internasional adalah freight forwarding company dengan total logistic solution. Yang ini yang kita tawarkan kepada konsumen-konsumen, customer kami di berbagai daerah, baik domestik ataupun internasional. Jadi tujuan dari adanya media ini adalah saat ini media adalah faktor yang sangat penting untuk melakukan pemasaran. Selain kita menggunakan relasi ataupun dengan kontak by phone, sosial media ini penting seperti Instagram, YouTube ataupun LinkedIn. Disinilah kita memberikan informasi keberadaan dari Cakrawala, eksistensinya di dunia logistik di Indonesia. Walaupun masih baru, kita siap bersaing dengan perusahaan logistik yang sudah ada. Dan tentunya kita juga belajar banyak dengan perusahaan logistik yang sudah ada saat ini dan sudah lebih besar dari Cakrawala tentunya. Seperti itu. Dengan agresinya di sosial media, juga diundang di beberapa media, itu bagian dari strategi marketing dari perusahaan untuk lebih betul dikenal. sekali. Lebih dikenal di konsumen juga, bagaimana servisnya, bagaimana kualitasnya. Karena perlu diketahui logistik saat ini cukup berkembang di Indonesia dengan berbagai moda yang ada, serta perkembangannya cukup pesat, dan juga dukungan pemerintah yang cukup besar juga. Sejauh ini Pak, output yang didapat ketika dari perusahaan sudah sangat agresif di sosial media, walaupun termasuk di media mainstream, yang didapat apakah dari target prospek customer itu semakin aware dengan perusahaan Bapak, tertarik untuk? Betul sekali, kita masuk dengan beberapa permintaan dari customer bermacam-macam, bervariasi, dan kita jujur saking banyaknya itu kita tidak bisa memproses 100%. Kita juga memverifikasi, mensortir kualitasnya, pekerjaannya, baik dari sisi operasional, dari sisi pembayaran, sisi delivery-nya juga, dan yang paling penting adalah sisi resiko. Resiko itu pasti selalu ada dimanapun berada, terutama di logistik ini, resiko ini cukup besar. So, ini yang kita benar-benar kita sortir, kita verifikasi, setelah lakukan itu baru kita jalankan. Yang menarik lagi kan Pak Sony sebagai personal itu kan juga karir di bidang logistik kan bukan hal yang baru juga ya. 2018 gitu, tapi baru memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri baru tahun lalu, Pak. Jadi saya belajar logistik itu dari sebelum 2018 sih, lebih tepatnya. Tapi ketika pas di perusahaan logistik, betul, saya di 2018. Saya belajar banyak bagaimana mengelola perusahaan logistik itu yang baik dan benar. Dan opportunity-nya sangat besar. Ya, di logistik itu berada ketika di mana moving barang ataupun human itu berada. Jadi selama ada pergerakan di situ posisi logistik itu ada. So ketika proses pandemik itu berlangsung, logistik yang hidup, ya kan, banyak sekali sektor industri yang turun seperti hospitality, itu salah satu contohnya. Logistik tidak, malah justru mereka berevolusi dari yang konvensional bisnis logistik to e-commerce bisnis logistik yang seperti dilakukan beberapa perusahaan-perusahaan delivery ya cukup besar di Indonesia, seperti itu sih. Itu yang menjadi dasaran saya untuk melakukan bagaimana saya untuk membuat Cakrawala ini, membangun Cakrawala ini, dan untuk kedepannya berkembang lebih baik dari saat ini. Dan pandemi jadi trigger momentum untuk Iya, betul sekali. Jadi saat orang mereka banyak WFH, mereka banyak yang rest atau istirahat, dan bisnis juga banyak yang down, maka disitulah momentum saya melihat logistik ini suatu bisnis yang tidak mati gitu. Oleh karena itu
ini yang kita kita bangun, saya bersama dengan partner saya. So kita build dan create Cakrawala bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah hingga hari ini Cakrawala berjalan dengan baik dan berkembang. Baik. Tentunya sebelum Pak Sony memutuskan membentuk perusahaan ini, tentu kan juga mempertimbangkan bisnis modelnya kan, karena bisnis logistik kan sangat beragam gitu. Pastinya. Logistik itu ada bervariasi, ada yang logistik konvensional, ada yang logistik yang modern, yang menggunakan sistemisasi yang bervariasi. Untuk sementara saya melangkah dari logistik konvensional, yang dimana logistik konvensional itu terbagi dua, yaitu freight forwarding dan juga project. Nah, Cakrawala sendiri berkembang di dua bisnis tersebut, freight forwarding dengan project. Tapi kita project yang memilih juga karena melihat yang tadi saya informasikan resikonya cukup besar. Kalau freight forwarding kita day by day kita mensupport terkait delivery kontainer, ya kan, inline tracking atau beberapa delivery di domestik ya, dengan moda inline tracking ataupun kapal seperti itu. Jadi persisnya per hari ini sudah ada berapa layanan yang disediakan oleh Cakrawala? Untuk layanan kita ada tracking, ada delivery air freight juga, ada juga warehouse yang kita mau development juga. Jadi kunci utamanya kita itu adalah di freight forwarding. Itu jadi core-nya dari... Betul sekali. Nah, dan juga kita melihat perkembangan saat ini kan, di mana demand terkait dengan kebutuhan kapal itu cukup besar di Indonesia, di domestik ya, terkait dengan mineral industri yang sedang booming, yaitu salah satunya batu bara dan juga nikel di wilayah Indonesia Tengah. Itu menjadi momentum juga bahwa kita bisa untuk mensupport armada terkait dengan kapal, salah satunya adalah jenis tongkang seperti itu. Ketika disebutkan tadi freight forwarding jadi core dari perusahaan itu, seberapa besar kontribusi secara revenue, Pak? Revenue untuk presentasi itu kurang lebih 80 sampai 85%. 80%. Iya, dari seluruh pendapatan usaha ya, itu 80 sampai 85% itu dari untuk freight forwarding, karena itu day by day kita setiap hari. Jadi tulang punggung semacam itu ya, Pak? Iya, betul sekali. Karena sifatnya kan pendek, short. Kalau project itu long, kita harus bidding, kita harus preparing, dan kita harus banyak sekali prosesnya, sehingga itu cukup memakan waktu. So, ini yang menjadi makanan kita sehari-hari, yang menjadi kontribusi kita terhadap margin perusahaan. Dari sales kami yang berjumlah 3 orang, nah ini mereka day by day untuk menciptakan revenue itu dari freight forwarding seperti itu. Tapi dari ketiga layanan lain itu mana yang akan di scale up? Freight forwarding dan juga kapal ya, karena kapal untuk demand kapal tongkang serta LCT ini saat ini sedang favorit di Indonesia. Begitu, karena kita tidak perlu membicarakan dulu ekspor mineral kita ke luar negeri, di dalam negeri aja sudah sangat luar biasa. Karena Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah sekali, dan ini kebutuhan demandnya untuk deliverynya kapal LCT ataupun tongkang itu sangat luar biasa, dan harganya pun juga saat ini sudah tinggi seperti itu. Jadi bisa dikatakan bicara sektor industri yang sekarang menjadi fokus adalah mining ya, Pak? Ya, salah satunya adalah mining seperti itu. Karena kita melihat dari fungsi trennya juga, karena melihat harganya juga di semester 2 ini cukup stabil. Kemungkinan besar itu sampai 2 tahun ke depan, karena kebutuhan juga bahan baku nikel ataupun batu bara itu cukup besar di Indonesia. Nikel kan sebagai bahan baku pembuat baterai kendaraan baterai atau yang disebut dengan EV, electrical vehicle ya, seperti itu. Domainnya yang dihandle komoditas nikel. Komoditasnya itu nikel dan batu bara. Kita support untuk delivery seperti itu dengan menggunakan armada kapal tongkang. Berarti secara persentase juga dari, kalau dikatakan sektor industri terbesar juga mining, Pak, yang jadi kontributor. Betul. Selain itu, Pak, yang akan jadi prospek ke depan sektor prospek ke depan pasti adalah FMCG ya. FMCG ini sangat cepat sekali karena juga volumenya besar. Kita juga, tapi jujur Cakrawala tidak bisa sendiri. Cakrawala pun juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan logistik yang sudah mumpuni seperti itu. Untuk kolaborasi yang dimaksud apakah untuk penyediaan aset
Armada atau semacam Iya, itu? betul sekali. Jadi kita butuh beberapa aset Armada untuk mereka kolaborasi dengan kita saat ini, yang dimana itu menjadi penting ya, karena mereka sudah mempunyai SLA sendiri, ya kan, quality sendiri, sehingga untuk secure terkait dengan safety-nya itu juga berjalan dengan baik. Artinya sampai hari ini apakah Cakrawala belum investasi Armada sama sekali atau seperti apa? Kalau Armada jujur belum ada, karena Cakrawala ini saat ini masih vendor base, belum aset base, seperti itu. Karena saya mendirikan Cakrawala ini memang concern di vendor base, seperti itu. Memang perlu diketahui bahwa banyak sekali di Indonesia perusahaan-perusahaan logistik yang sudah aset base, begitu. Tapi Cakrawala saya bangun dengan vendor base, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki aset base. Dan itu kita dengan clue B2B tentunya. Artinya ketika memulai ini investasi awal yang digelontorkan apa saja, Pak? Investasi awal yang pasti kita gelontorkan yang pasti kan adalah SDM ya, sumber daya manusianya, resource-nya. Terus kita investasi terkait dengan perangkat kerjanya, itu yang kedua. Yang terakhir adalah investasi terkait dengan bagaimana kita memulai bisnisnya, link-nya, network-nya, seperti itu. Kenapa itu merupakan suatu investasi di mana bisnis itu harus berjalan, seperti itu. Baik. Yang menarik juga, belum setahun, tapi mungkin beberapa pelaku logistik sudah aware tentang perusahaan Bapak. Iya. Artinya secara capaian bisnisnya yang sudah dicapai apa, Pak? Capaian bisnis kita mensupport beberapa perusahaan besar ya untuk moda kapal tongkang, itu satu. Yang kedua juga kita membentuk special delivery dari beberapa perusahaan besar di Indonesia, perusahaan FMCG juga, sehingga kita membentuk portfolio sendiri. Nah, dari portfolio itu kita brand kita naik, ya kan? Ya alhamdulillah kepercayaan pun juga menaik, sehingga masyarakat ataupun customer itu melihat Cakrawala itu positif dan bisa bersaing dengan logistik yang sudah ada. Gitu. Meski gitu kan tentu ada tantangan gitu, Pak. Pasti. Tahun pertama ini apa, Pak? Tahun pertama pasti yaitu ada beberapa regulasi pemerintah ya, yang mungkin ngaruh banyak kepada harga jual atau harga pokok penjualan. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau boleh disebut yaitu kenaikan BBM beberapa minggu lalu, ya kan, itu sangat berpengaruh. Perlu diketahui bahwa Aprindo pun juga sudah memberikan informasi terkait dengan harga tersebut, dan banyak sekali di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan logistik ini sudah menaikkan biayanya itu karena impact dari kenaikan BBM tersebut. Contohnya yang paling berasa itu untuk tracking ya, tracking, terus kapal gitu, karena kapal ini harus isi bahan bakar solar, dan ini naiknya juga cukup signifikan karena kapal kan diisi tidak kecil untuk sekali ngisi, pasti di atas 5.000 liter seperti itu. Kalau dari Cakrawala sini sudah melakukan penyelesaian tarif, Pak? Sudah. Jadi mau nggak mau kita sebagai pelaku bisnis melakukan penyesuaian tersebut sambil menunggu bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh Kadin juga, gitu, dan juga karena ini kan impact-nya sangat besar ya bagi pelaku bisnis di dunia logistik dan juga di ekonomi tentunya. Boleh tahu kisaran berapa, Pak? Dan respon dari customer seperti apa? Kita menaikkan kurang lebih 12-15%. 12-15%. Respon sih ya pasti mereka akan memaklumi karena pasti customer kami sudah mendengar berita, dan kenaikan itu juga berimpact juga sangat panjang, dan mereka memaklumi hal tersebut. Jadi impact-nya lagi bagi customer ya, mereka harus menghitung ulang costing yang sebelumnya sudah diajukan, jadi mereka harus menghitung costingnya, baru diajukan lagi kepada kita supaya costing tersebut masuk untuk delivery barang mereka sampai tujuan. Di luar isu terkait kenaikan BBM, Pak, ada isu lain juga yang menjadi fokus dari? Ya, isunya ya ini kebutuhan kebutuhan intermoda ya, intermodal laut yang cukup besar, dan delivery harga mining yang cukup tinggi. Ini menjadi
suatu tantangan juga. Bagaimana kita bisa ikut berperan positif dalam mengembangkan logistik ekosistem terkait dengan delivery untuk sumber daya alam tersebut. Itu yang menjadi tantangan keduanya. Oke. Pak, menarik yang terkait layanan pergudangan atau warehouse itu. Ya. Apakah sudah running, Pak? Kita sedang preparing, Mas. Kita sedang preparing yang dimana kita mempersiapkan dari sizing gudangnya, dari customernya juga. Yang kedua adalah dari operasionalnya, dan yang terakhir adalah sistemnya. Dan disebut dengan WMS atau Warehouse Management System. Itu kita siapkan semuanya sehingga penyewa gudang itu secure, merasa aman. Ketika dia menaruh barangnya di gudangnya Cakrawala, baik gudang dingin ataupun yang gudang yang dry, seperti itu. Fokus industri yang akan disasar untuk pergudangannya apakah FMCG atau yang lain? Sementara FMCG dulu. Sementara fokus nomor pertama adalah FMCG, baik dry ataupun cold untuk warehouse-nya ya. Karena sektor FMCG dinilai mungkin dari perusahaan termasuk yang paling stabil ya, Pak. Iya, betul sekali. Karena harganya cukup stabil dan ini momennya juga kita mau masuk ke akhir tahun kan, itu juga cukup momentum juga sih. Saya lihat di profilnya kan dari plan bisnis dari Cakrawala kan juga akan melirik di cold chain juga, ya, halal logistik kan ya Pak, termasuk air kargo gitu. Apa menariknya semua sektor itu? Itu merupakan suatu perkembangan dari sektor logistik di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara ya. Kalau cold chain memang itu tadi sudah saya informasikan, itu memang kita juga mempersiapkannya. Karena kebutuhan terkait dengan frozen food, contoh kecilnya itu juga sangat besar. Itu yang kedua terkait dengan halal. Halal logistik Indonesia itu sangat besar potensinya. Cuma memang harus dikembangkan oleh pemerintah khususnya. Dengan mayoritas Indonesia Muslim itu sangat betul besar. Sekali. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim di dunia terbesar. Gitu. Jadi kalau saya membaca analisa gitu dari satu hasil statistik di World Forum Economy bahwa salah satu indikator halal industri di Asia itu terbesar bukan di Indonesia, justru di negara-negara non-Muslim seperti Korea, Jepang itu menerapkan halal tourism ya, dan juga halal food seperti itu. Malaysia banyak sekali produk-produk halal sehingga kalau dikembangkan itu sangat luar biasa. Sempat tahun lalu itu atau tahun ini ya, itu sempat di-remind lagi oleh Pak Wapres Muhammad Amin dengan Mas Sandi Uno itu juga ingin mengembangkan untuk mengembangkan halal, tapi itu juga harus dengan komitmen yang cukup dari dari pemerintah juga, dan juga dari beberapa badan-badan yang pendukung pemerintah, salah satunya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Baik, untuk langkah dari Cakrawala untuk mencapai ke sana, apa yang sudah dilakukan? Kita saat ini untuk halal, saat ini kita masih proses untuk mapping, karena setelah mapping itu kita harus melakukan ada preparing. Preparing itu baik warehouse-nya, sistemnya, semuanya, dan itu kita akan lakukan namanya sertifikasi jaminan halal. Nah, sertifikasi jaminan halal, baru setelah itu baru kita bisa menjadi suatu perusahaan yang dimana mempunyai produk halal logistiknya yang bisa di-offer ke masyarakat seperti itu. Karena perlu diketahui bahwa halal itu tidak boleh terkontaminasi oleh hal-hal yang najis. Gitu, tidak boleh dicampur gitu. Di bekas pakai pun juga harus dibersihkan dulu baru bisa dipakaikan untuk barang yang akan kita tempati seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk air cargo, Cakrawala sebenarnya sudah merilis ini duluan. Air Freight Division untuk air cargonya. Jadi memang kita kenapa merilis lebih dulu dibanding warehouse dan juga halal? Karena potensi air cargo di Indonesia ini sangat besar sekali. Untuk pemain baru seperti Blackstone itu mereka cukup berkembang gitu. Tapi mereka basically AOC ya begitu. Dan ini kalau Cakrawala belum. Nantinya akan ke sana juga, tapi untuk saat ini kita
melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang mempunyai fasilitas untuk delivery air cargo seperti itu. Jadi ketika ada customer kami yang meminta untuk delivery air cargo dan mempercayakannya kepada kami, kita bisa end to end untuk hal tersebut dan kita delivery sesuai dengan permintaan mereka. Seperti itu. Jadi untuk facility air cargo dan air freight-nya Cakrawala sudah bisa seperti itu. Tapi memang belum AOC ya, seperti itu. Itu nanti. Di luar dari plan bisnis dari Cakrawala ke depan kan juga dari perusahaan kan menaruh perhatian terhadap digitalisasi yang menjadi keharusan sekarang gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Apa itu yang dilakukan? Untuk dari internal kita saat ini kita menggunakan internal ERP ya, begitu bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang mempunyai license gold di Indonesia untuk brand salah satu brand terbaik di dunia, Microsoft, dan kita juga disupport dan saat ini kita processing untuk berjalan implementasi dari ERP tersebut seperti itu. Dan ini memang tidak bisa cepat, harus membutuhkan waktu karena bisnis ini terus berkembang gitu. Jadi bisnis yang terus berkembang sehingga sistem ini diperlukan sebagai controlling, evaluasi, dan juga bagaimana kita mereview terkait dengan job-job yang kita sudah lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Analisa ini sehingga berjalan. Jadi sistem itu tidak hanya berlaku di internal, tapi juga eksternal seperti itu. Ya nanti kedepannya kita juga akan mengembangkan terkait dengan proses tracking online seperti itu. Mungkin tracking online ini memang sudah banyak digunakan begitu. Cuma customer Cakrawala ini menginginkan adanya tracking ini untuk kedepannya. Tapi kita memang tidak mengembangkan untuk bisnis kurir ya, karena kan kurir kecil-kecil ya. Kalau Cakrawala belum go kurir seperti itu. Kalau untuk penggunaan ERP ini untuk proses bisnis yang mana Pak? Untuk proses bisnisnya itu nanti kita yang ke freight forwarding. Freight forwarding, terus yang terakhir adalah untuk yang air cargo. Seperti itu. Jadi untuk monitoring operasional itu sekarang masih belum ada sistemnya atau seperti apa? Saat ini monitoring armada atau semacamnya gitu. Untuk kan kalau kita tadi seperti saya sudah informasikan bahwa kita saat ini kan vendor base. Jadi untuk data GPS atau apa kita dapat dari vendor kita. Seperti itu. Sebagai contoh kita kolaborasi dengan salah satu perusahaan yang di mana kita mengoperate kapal mereka. Kita tidak ada sistem GPS di laut atau gimana sehingga kita tinggal share IP saja, maka kita bisa memonitor posisi kapalnya ada di mana. Seperti itu. Jadi all about is make it simple. Nah, yang soal permintaan online tracking itu untuk mengetahui posisi apa itu? Truk itu biasanya kita kan kadang ada delivery dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Malang atau Jakarta ke Medan gitu. Itu kadang kita suka ditanyakan bagaimana ada trackingnya enggak, karena itu yang menjadi faktor penting saat ini. Dan pihak vendor yang bekerjasama masih belum menyediakan itu Mas? Sudah ada. Sudah, jadi dia bisa share ke kita. Ya, jadi sehingga customer itu nyaman, dia bisa tahu kargonya ada di mana, dan dia bisa melihat kira-kira sampai 1 hari lagi seperti itu. Jadi ya di posisi unloadingnya atau di posisi gudangnya atau di posisi bongkarnya dia sudah siap. Iya. Kalau dilihat dari company profile dari Cakrawala kan juga bermitra dengan perusahaan logistik yang sudah established gitu kan. Uninar, terus Cargo dan startup pun juga jadi apa ya, juga kerjasama gitu kayak Eritase gitu Pak. Iya, alhamdulillah Cakrawala ini menjadi magnet ya. Cakrawala menjadi magnet bagi mereka dan kita pun juga open bagi siapapun. Tidak hanya untuk Seal Cargo yang tadi disebutkan, itu merupakan bagian dari pengembangan bisnis Cakrawala. Ya, di mana tadi saya informasikan kita tidak asset base tapi vendor base. Nah, sebagai contoh Seal Cargo yang mempunyai link dan jaringan serta aset yang cukup kuat, maka kita bisa kolaborasi dengan mereka, dan itu kita sudah lakukan beberapa kali job dengan mereka dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Artinya dengan Puninar itu lebih ke untuk penyediaan aset juga. Iya, untuk penyediaan armada juga. Untuk Puninar pun juga sama. Puninar itu
sudah perusahaan besar, sehingga Cakrawala pun juga harus belajar dengan mereka, gitu. Banyak belajar dengan mereka, gitu. Karena bagaimanapun mereka udah lebih banyak makan asam garam dibanding kita. Pak, kalau di akumulasi mungkin utilisasi dengan semua transaksi tracking dari Cakrawala, mungkin ada berapa armada Pak yang sudah dinaungi dari Cakrawala Pak? Kalau misalkan dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35. Gitu, 30 sampai 35 armada dengan job yang bervariasi ya, seperti itu. Bermacam-macam job. Kadang ada 1 job yang cuma minta 2, kadang ada yang minta 6, gitu. Ada yang minta sampai 12, seperti itu. Itu memang saat ini kita tidak bisa menguji average sebulan misalnya 60 seperti itu. Itu belum bisa. Kenapa? Karena saat ini Cakrawala proses development, penguatan fundamental, begitu. Jadi nanti di tahun kedua kita bisa melihat trennya itu seperti apa, gitu. Dari analisanya seperti itu. Karena kalau misalnya saat ini kita kunci, nanti ketika pas naik, wah, oke. Tapi ketika pas turun, apa yang kita harus lakukan? Nah, ini kan menjadi evaluasi kontinu. Saat ini berjalan seperti itu di Cakrawala, sehingga tahun 2023 nanti Cakrawala itu udah mempunyai fundamental dan backbone yang cukup kuat, seperti itu. Dan Ritase ini kan juga sebenarnya secara bisnis model juga non asset based gitu ya Pak. Iya. Apa yang juga menarik dari kerjasama dengan startup tracking ini gitu? Startup mereka mempunyai database. Oh, database, oke. Mereka mempunyai database yang cukup baik, yang cukup besar, sehingga contoh Cakrawala punya 120 database untuk misalnya tracking. Mereka startup itu pasti mempunyai berkali-kali lipat dari Cakrawala. At least pernah tersebut misalkan 700 misalnya seperti itu. Itu berarti berapa kali lipat dari Cakrawala. Sehingga kita untuk rute-rute yang sulit, mereka udah ada opsional ini. Dan mereka akan memberikan ke kita dengan yang baik seperti itu. Itu yang kita harapkan dari mereka, dan ini sudah berjalan seperti itu. Dan dari Cakra memandang ini bukan bagian dari kompetitor gitu ya Pak? Karena kan secara bisnis ini sama gitu. Kita nggak pernah memandang mereka sebagai kompetitor. Mereka secara ownership ya, mereka juga teman saya juga, nah gitu. Tapi secara bisnis kita bisa melakukan kolaborasi bersama. Gitu. Kita sudah melakukan tanda tangan MOU dengan mereka gitu, ataupun NDA. Nah, ini menjadi dasar bahwa kita mempunyai spirit yang sama, yaitu berkolaborasi. Saat ini di industri logistik Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Siapapun itu, perusahaan sebesar apapun, dia tidak bisa berjalan sendiri. Pasti dia akan berkolaborasi, baik yang lebih kecil ataupun yang sama ataupun dengan selevel dengan perusahaan tersebut, seperti itu. Dia tidak akan mampu, tidak akan bisa, karena disitulah fungsi logistik mereka berkolaborasi. Maka itu dengan adanya namanya ekosistem logistik di Indonesia. Baik, ini kan memasuki penghujung tahun ya Pak. Itu kan dari Cakrawala kan sudah ngeset target nih, termasuk dengan momentum mining yang lagi besar-besarnya gitu kan di mana. Betul. Apakah sampai per mungkin semester terakhir ini sudah tercapai targetnya, dan langkah apa yang akan mau dilakukan untuk sampai target yang sudah diset? Untuk target kita akan melakukan review ya untuk tahun depan itu seperti apa, karena perlu diketahui kita semakin dekat dengan agenda politik, dan ini sangat berpengaruh banyak dengan sektor apapun di Indonesia, baik ekonomi, ya kan, mau logistik, mau dari restoran ataupun dari sektor apapun, perbankan pun juga pasti akan ada impact. Nah, ini yang kita harus hati-hati dalam mencermati serta menetapkan target perusahaan yang realistis tentunya, seperti itu. Dan saya juga melihat ada sektor positif di sini, yaitu seperti yang tadi disampaikan, mining sector Indonesia itu lagi high lagi, dan diharapkan ini bisa sampai 6-7 tahun ke depan. Kenapa? Ini merupakan suatu demand yang luar biasa. Indonesia itu negara yang besar dengan berlimpah sumber daya alamnya, dan ini kita nggak usah ekspor keluar banyak-banyak, kita untuk sendiri digarap itu udah sangat luar biasa. Jadi
peluang untuk mining yang tadi diinformasikan itu akan menjadi salah satu faktor prioritas lain freight forwarding untuk kedepannya. Jadi ini yang menjadi indikator di 2023 nantinya bagaimana Cakrawala bisa semakin dalam untuk eksistensinya di dunia logistik, khususnya di mining, dan juga mungkin akan melangkah ke oil and gas juga, seperti itu. Baik. Terakhir Pak Sony, tadi disampaikan juga mining ini akan seksi sampai 6 tahun ke depan gitu. Tadinya dari perusahaan sudah menyiapkan roadmap-nya gitu. Mungkin bayangan dari Pak Sony ke depan 5 tahun atau 6 tahun ke depan nanti Cakrawala akan menjadi seperti apa sebagai perusahaan? Kalau harapan saya sebagai owner ataupun CEO, Cakrawala ini sudah berkembang jauh lebih baik hingga saat ini. Ya, karena saat ini kita memperkuat fundamental, ya kan, memperkokoh fondasinya sehingga untuk kedepannya tuh strong atau kuat. Cakrawala harapan saya itu bisa sudah mempunyai kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Medan, di Makassar, di Surabaya. Itu merupakan suatu daerah yang luar biasa, ya kan. Ya, nanti pun juga rencana kita juga akan berkolaborasi dengan agensi-agensi yang ada di luar negeri, seperti itu. Dan untuk memperluas jaringan delivery serta komunikasi secara internasional. Jadi 5 tahun ke depan bagaimana Cakrawala ya jelas jauh lebih kuat daripada sekarang dan jauh lebih berkembang dari sekarang, karena alhamdulillah dari ketika jalan di awal tahun hingga hari ini grafiknya alhamdulillah naik seperti itu. Dan sekarang bagaimana momentum ini kita jaga terus, ya kan, supaya tidak goyang, dan ini menjadi suatu indikator yang positif untuk saya pribadi, untuk stakeholder, dan juga untuk karyawan serta customer yang menggunakan jasa Cakrawala Persada Internasional. Karena kami tetap berkomitmen dengan core value kami, yaitu integrity, disiplin, and trusted. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sony atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Transgo News, atas waktunya untuk kedatangannya di Cakrawala. Semoga plan bisnisnya akan berjalan lancar. Amin. Apa yang ingin dicapai terwujud ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih.